Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Nandatul Aina dengan NIM 20074010. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang relasi makna, di mana fokus utama pembahasannya yaitu pada sinonim dan antonim, serta oposisi yang merupakan penjabaran atau lanjutan pembahasan dari antonim. Sebelumnya, kita harus tahu dulu asal-usul dari relasi makna tersebut. Tetapi, kita ini masih dalam ranah kebahasaan, yaitu linguistik. Seperti yang telah kita ketahui, linguistik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk bahasa, serta hal-hal yang mempengaruhi baik di dalam maupun di luar bahasa. Linguistik ini dibagi menjadi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada makrolinguistik, yang kedua mikrolinguistik. Makrolinguistik ini adalah mempelajari tentang kebahasaan secara luas, sedangkan mikro ini mempelajari tentang bahasa secara artian dalam sempit. Contoh makrolinguistik ini meliputi psikolinguistik, sosiolinguistik, dialektologi, dan lain sebagainya. Maksudnya di sini, dia ini membahas tentang aspek kebahasaan yang berada di luar bahasa itu sendiri, seperti psikolinguistik yang mempelajari kebahasaan berdasarkan kejiwaan seseorang individu, sedangkan sosiolinguistik berdasarkan lingkungan sosial dan kemasyarakatannya, sedangkan dialektologi mempelajari tentang dialek-dialek suatu bahasa dan lain sebagainya. Sedangkan cabang dari mikrolinguistik kita lihat sekarang ada fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, dan semantik. Nah, dalam semantik inilah nantinya kita akan belajar tentang relasi makna. Tetapi sebelumnya saya juga akan menjelaskan bagian-bagian yang disebutkan ini. Misalnya yang pertama ada fonologi, mempelajari tentang bunyi kata atau bunyi bahasa. Yang kedua, morfologi, mempelajari tentang kata dan pembentukannya. Selanjutnya ada sintaksis, pembentukan kalimat atau asal-usul kalimat, gabungan dari morfologi. Selanjutnya, pragmatik, mempelajari tentang konteks suatu bahasa atau kata. Yang selanjutnya ada semantik. Dalam semantik ini kita belajar tentang makna. Semua makna kita pelajari dalam semantik ini. Nah, relasi makna inilah yang akan merupakan bagian dari semantik yang akan kita pelajari selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa sih itu relasi makna. Jadi, relasi makna itu adalah hubungan kemaknaan antara sebuah kata atau satuan bahasa dengan kata atau satuan bahasa yang lainnya. Jadi, intinya seperti ini. Relasi makna itu adalah hubungan kemaknaan antara satu kata dengan kata yang lain. Ada banyak sekali relasi makna. Ada sinonim, ada antonim, ada hiponim, polisemi, ambiguitas, homonim, redundansi, dan lain sebagainya. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua saja, yaitu ada sinonim, antonim, serta oposisi yang merupakan penjabaran dari antonim. Ada 5 oposisi. Yang pertama, oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi hierarkial, dan yang terakhir, oposisi majmuk. Indikator pencapaian kita pada materi kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan kembali pengertian dan konsep sinonim. Yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh-contoh dari sinonim. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan menjelaskan kembali konsep antonim. Yang keempat, siswa dapat menjabarkan penjabaran dari antonim. Yang kelima, siswa dapat memahami dan mengetahui contoh dari penjabaran antonim, yaitu meliputi oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi hierarkial, dan oposisi majmuk. Kita lihat yang pertama, sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang maknanya kurang lebih sama atau hampir sama. Contohnya, kata buruk bersinonim dengan jelek. Kata
bunga bersinonim dengan kembang, puspa. Dan kata mati bersinonim dengan kata meninggal, tewas, dan mampus. Meskipun kata-kata ini bersinonim, tetapi maknanya tidak sepenuhnya sama. Penggunaan kata-kata inilah yang membedakan kemaknaannya. Contohnya, kata mati biasanya digunakan pada hewan ataupun tumbuhan. Kata meninggal digunakan pada manusia. Sedangkan kata tewas digunakan pada manusia juga, tetapi biasanya sering digunakan dalam beragam jurnalistik. Sedangkan kata mampus adalah makna dari meninggal yang tidak sopan. Kita lihat pada contoh berikut ini. Kata ban itu bersinonim dengan roda, dan kata ban juga bersinonim dengan ikat pinggang. Ternyata roda itu tidak bisa disamakan dengan ikat pinggang. Inilah sebuah konsep sinonim yang harus kita ketahui, bahwa tidak semua itu bisa disamakan. Kita lanjut yang kedua, relasi makna yang kedua yaitu antonim. Antonim itu adalah dua kata atau lebih yang maknanya itu berlawanan. Contohnya, jauh lawannya dekat, hidup antonimnya mati, dan gelap lawannya terang. Perlu kita ketahui di sini adalah meskipun antonim dikatakan lawanan makna, tetapi makna dalam antonim itu tidak sepenuhnya berlawanan. Sehingga lahirlah oposisi, di mana oposisi itu menerangkan beberapa macam ataupun penjabaran dari antonim. Kita lihat yang pertama ada oposisi mutlak, pertentangan makna secara mutlak. Contohnya hidup mati, jika tidak hidup pasti mati, jika tidak mati ya pasti hidup. Itulah yang dimaksud dengan oposisi mutlak, hanya dua kata yang berlawanan yang maknanya itu mutlak berlawanan. Contoh lain gerak, diam. Yang kedua ada oposisi kutub, di mana oposisi itu pertentangan makna yang tidak bersifat mutlak, melainkan gradasi. Maksud gradasi di sini itu bertingkat, atau disebut juga relatif, tergantung orang yang melihatnya. Contohnya kaya, miskin. Tidak ada ukuran yang menyatakan bahwa dengan kekayaan segi seperti ini dikatakan kaya, dengan harta benda seperti ini dikatakan miskin, sehingga disebut ini oposisi kutub yang bersifat gradasi. Contoh lainnya besar, berantonim kecil. Yang ketiga ada oposisi hubungan, yaitu pertentangan makna yang memiliki hubungan saling melengkapi. Contohnya menjual, berantonim membeli. Pasang, antonimnya surut, guru dan murid. Disinilah letak hubungannya. Contohnya kata guru, tidak akan disebut guru jika dia itu tidak memiliki murid. Begitu juga dengan kata ayah, berantonim dengan anak. Seseorang tidak akan disebut ayah ketika dia tidak memiliki seorang anak. Begitu juga dengan menjual dan membeli. Dia membeli karena ada yang menjual, begitupun sebaliknya. Jadi ada hubungan di antara kedua kata tersebut. Yang keempat ada oposisi hierarkial, di mana oposisi ini adalah pertentangan yang menyatakan suatu deret atau tingkatan. Biasanya ini terdapat dalam satuan-satuan. Ada meter, antonimnya itu kilometer, kuintal, ton. Ada prajurit, opsir, itu adalah tingkatan dalam kemiliteran. Yang terakhir ada oposisi majemuk. Oposisi majemuk adalah makna atau kata yang bertentangan lebih dari satu kata. Contohnya, berdiri, itu antonimnya bisa saja duduk, berbaring, tiarap, jongkok, dan lain sebagainya. Jadi, maknanya itu tidak lebih dari satu, bisa dua, tiga, atau bahkan selebihnya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pembahasan di atas adalah relasi makna, yaitu adanya hubungan kemaknaan antara sebuah kata atau satuan bahasa dengan kata atau satuan bahasa yang lainnya. Ada banyak sekali relasi makna dalam semantik. Ada sinonim, antonim, polisemi, ambiguitas, ada hiponim, homonim, redundansi, dan lain sebagainya. Untuk
Untuk menambah pemahaman kalian dalam memahami materi yang telah saya jelaskan, kalian bisa mengerjakan evaluasi berikut ini. Berikut ini ada 3 soal terkait materi yang telah dijelaskan. Mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dikerjakan diketik di Word, kemudian di PDF-kan. Tugas dikumpulkan di Google Drive, kemudian disalin linknya, dan dikumpulkan menurut nomor absen di grup mata pelajaran. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.